السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. इस आयत का तर्जुमा है. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya dia atau syaitan menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan munkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan munkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Syaitan merupakan musuh manusia yang abadi dan senantiasa akan seperti itu. Bukanlah karena dia memiliki kekuatan untuk abadi, melainkan ketika manusia tercipta, Allah Ta'ala telah memberikan wewenang kepada syaitan bahwa mereka itu bebas. Karena Allah Ta'ala Maha mengetahui bahwa hambanya akan terlindung dari serangan syaitan. Permusuhan syaitan bukanlah permusuhan yang terang-terangan, seperti halnya bertarung berhadapan-hadapan, melainkan dengan perantaraan tipuan, makar, atau bentuk keserakahan dunia, juga mengumbar hawa nafsu manusia, dan membawa manusia terjauh dari keburukan, dari kebaikan, dan mendekatkan manusia kepada keburukan.
Syaitan telah mengatakan kepada Allah Ta'ala bahwa fitrat yang engkau semaikan dalam diri manusia, yang mana fitrat manusia adalah bisa condong kepada dua arah, aku akan mengikutkan manusia ini di belakangku, karena mereka lebih condong kepada keburukan, kata syaitan. Syaitan mengatakan, jika engkau mengizinkanku, maka aku akan menyerang mereka, yakni manusia, dari berbagai arah, dan akan menjerumuskan mereka dari berbagai arah. Kecuali hamba engkau yang hakiki, hamba engkau yang mukhlis, mereka akan terhindar dari seranganku, dan tidak akan makarku berhasil atas mereka, orang-orang yang mukhlis tadi. Selain itu, kebanyakan dari manusia akan mengikuti langkahku. Lalu Allah Ta'ala mengizinkannya dan berfirman kepada syaitan, orang yang berjalan di belakangmu, yang mengikuti langkahmu, aku akan masukkan mereka ke dalam jahanam. Bersamaan dengan itu, Allah Ta'ala dengan melanjutkan nizam pengutusan para nabi, memberitahukan kepada manusia jalan menuju kebaikan dan bagaimana cara untuk mendapatkan islah, perbaikan, dan bagaimana cara untuk menempuh kehidupan dunia dan akhirat yang benar. Lalu menjelaskan juga bahwa syaitan merupakan musuh kalian yang nyata, bersembunyi di balik jubah rasa simpati. Dia tidak akan memberikan faidah dan perbaikan bagi kalian, bagi manusia, melainkan akan menyeru kalian kepada keburukan dan kerugian. Ketika tiba masanya hisab kitab manusia, maka dengan tenangnya syaitan akan mengatakan di akhirat nanti bahwa aku telah menyeru kalian kepada keserakahan, keburukan, dosa-dosa untuk menentang perintah Allah Ta'ala. Namun, kamu kan sebetulnya orang-orang yang berakal. Kenapa kalian tidak menggunakan akal kalian? Syaitan mengatakan kepada manusia, kenapa kalian lebih mengutamakan suara keburukanku daripada suara kebaikan? Jadi silahkan rasakan saja kemarahan Allah Ta'ala. Aku tidak ada ikatan lagi dengan kalian. Tujuanku hanyalah untuk memusuhi kalian, manusia maksudnya. Dan saya sudah melakukan itu, kata syaitan. Sekarang masuklah kalian ke dalam jahanam. Demikianlah syaitan memusuhi manusia. Di dalam Quran Karim pun, di dalam berbagai tempat, Allah Ta'ala memperingatkan kita dari serangan syaitan, tipuannya. Dalam ayat yang saya tilawatkan tadi, Allah Ta'ala memberitahukan bahwa syaitan akan terus mengikuti manusia. Ketika syaitan mengatakan kepada Allah Ta'ala bahwa di sebelah kiri, kanan, atas, bawah aku akan menyerang manusia, maka dengan terus kedawaman, terus menerus, dia akan melakukan serangan itu, dan memang dia melakukannya, syaitan ini. Sampai-sampai syaitan mengatakan bahwa aku akan duduk di atas jalan Shiratal Mustaqim dan menyerang manusia. Ada seorang yang beranggapan bahwa saya tengah berjalan di jalan Shiratal Mustaqim. Saya sudah terhindar dari serangan syaitan. Namun, anggapan seperti itu adalah keliru. Orang yang mendapatkan murka Tuhan, yang dhalin, mereka sebetulnya sebelumnya pun pernah berjalan di atas jalan Shiratal Mustaqim. Mereka pun adalah orang-orang beriman kepada Hadrat Musa, lalu beriman kepada Hadrat Isa alaihissalam. Namun, mereka kemudian hari terjerumus dalam kesesatan dan syirik. Mereka mengingkari Hadrat Rasulullah SAW. Allah Ta'ala berfirman,
insan ketika beriman, tetap saja setan tidak akan meninggalkannya, terus menggodanya. Dan setan berusaha terus untuk menyesatkannya. Dan banyak sekali orang yang terperangkap di dalam tipuannya menjadi tersesat. Sampai-sampai orang yang menyebut diri mereka sebagai muslim, mereka menjadi murtad dan fasik. Ini merupakan mara bahaya yang sangat besar. Merupakan karunia Allah Ta'ala yang khas, yang bisa menyelamatkan manusia dari mara bahaya yang besar ini. Allah Ta'ala pada bagian akhir ayat ini memberikan ketentraman kepada orang mukmin dengan mengungkapkan kata bahwa Allah Ta'ala itu Maha Sami. Allah Ta'ala Maha mendengar. Lalu ketuklah pintu Allah Ta'ala. Serulah dia dan dengan penuh kedawaman terus-menerus serulah Allah Ta'ala. Tunduklah, berdoalah di hadapan Allah Ta'ala secara terus-menerus dawam. Maka Allah Ta'ala yang Maha Alim, Maha mengetahui kondisi hamba-hambanya. Ketika dia melihat bahwa hambaku pada hakikatnya dengan penuh keikhlasan dia menyeru kepadaku, maka di dalam hati orang mukmin seperti ini, Allah Ta'ala akan menciptakan kekuatan iman yang dengannya akan terlindung dari serangan syaitan. Standar kebaikan akan mendapatkan taufik untuk meninggikan standar kebaikannya dan terhindar dari keburukan, diberikan kekuatan untuk terhindar dari keburukan-keburukan. Ketika syaitan mengatakan bahwa selain hamba engkau yang mukhlis, semua yang lainnya akan ikut di belakangku, maka orang yang berakal perlu untuk merenung. Seorang mukmin yang hakiki harus berpikir bahwa bagaimana caranya untuk menjadi hamba yang mukhlis. Untuk menjadi hamba yang mukhlis, di dalam ayat ini Allah Ta'ala memberikan resepnya, fahsya dan munkar. Yakni, selamatkanlah diri sendiri dari hal-hal yang lagau, sia-sia, yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Dan mereka yang terhindar dari perbuatan itu, maka rahmat Allah Ta'ala akan mensucikan jiwanya dan orang yang disucikan Allah Ta'ala, dia akan menjadi suci. Dan serangan setan tidak akan bisa menembus orang-orang suci seperti itu. Hendaknya diingat bahwa serangan setan tidaklah dilakukan secara tiba-tiba. Sekaligus, dia menyerang secara perlahan-lahan. Ada satu keburukan kecil, dia masukkan ke dalam diri manusia, lalu menciptakan fikiran, khayalan. Apa bedanya dengan keburukan kecil ini? Apalah artinya? Bukanlah dosa yang besar. Dia berpikir seperti itu. Keburukan yang kecil ini justru akan menjadi sarana penggerak untuk melakukan perbuatan buruk yang lebih besar lagi. Tidaklah mesti orang perampok atau pembunuhlah yang melakukan dosa besar. Ada apapun keburukan ketika merusak kondisi lingkungan, merugikan, itu akan menjadi keburukan yang besar. Manusia menjadi tidak sadar apa yang sedang mereka lakukan sebetulnya. Allah Ta'ala berfirman, jika kalian ingin menjadi suci, jika kalian ingin meraih keridhaan Allah Ta'ala, maka di mana dengan penuh kedawaman, terus-menerus berupaya untuk terhindar dari keburukan dan terhindar dari jalan setan dan masuk ke dalam perlindungan Allah Ta'ala secara dawam, perlu untuk mensucikan diri. Dan kedawaman itu dan setiap saat menyeru Allah Ta'ala dan meminta tolong kepadanya, meminta permohonan pertolongan padanya, itu pun perlu. Tanpa itu tidak akan bisa terhindar dari serangan syaitan.
Saya akan sampaikan beberapa kutipan sabda Hadrat Masih Maud alaihissalam. Di dalam sebagian orang-orang timbul pertanyaan bahwa kenapa Allah Ta'ala menciptakan syaitan? Kenapa tidak menghukum dari sejak awal? Kenapa tidak dihabisi saja sejak awal syaitan ini? Jika dari sejak semula syaitan ini dimusnahkan, maka tidak akan ada timbul kerusakan, kefasadan di dunia ini. Berkenaan dengan hal itu, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, saya akan sampaikan kutipan sabda Hadrat Masih Maud alaihissalam sebagai jawaban bahwa kenapa syaitan menciptakan kenapa Tuhan menciptakan syaitan? Kenapa tidak dihukum oleh Allah Ta'ala? Beliau bersabda, setiap orang terpaksa mengakui bahwa bagi setiap manusia ada dua tarikan. Tarikan pertama adalah kebaikan yang menarik kepada kebaikan, dan yang tarikan kedua adalah keburukan yang menarik kepada keburukan. Sebagaimana ini dikhususkan bahwa terkadang di dalam diri manusia timbul pikiran buruk dan dia condong kepada keburukan itu, seakan-akan ada yang menarik dia kepada keburukan. Dan terkadang juga timbul pemikiran baik dalam dirinya, pada saat itu rasanya dia condong kepada kebaikan, seakan-akan ada yang menariknya kepada kebaikan. Dan terkadang juga ada orang yang melakukan keburukan, lalu condong kepada kebaikan. Dan dia tidak malu, tidak menyesali apa yang dia lakukan. Ada juga orang yang telah mencaci orang lain, memukul orang lain, lalu dia menyesali dan mengatakan, saya melakukan itu tanpa Allah, dan dia meminta maaf, memohon ampunan. Dia menyadari akan keburukan yang dia lakukan. Bersabda, dua jenis kekuatan ini dijumpai dalam diri manusia, fitrat manusia yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Dan syariat Islam menamakan kekuatan kebaikan ini sebagai lemai malaikat, dan kekuatan keburukan adalah lemai syaitan. Dinamai. Beliau bersabda, para filsuf mengakui sampai batas bahwa kedua kekuatan itu terdapat di dalam diri manusia memang. Jadi kekuatan keburukan dan kekuatan kebaikan. Namun syariat Islam menamakan kekuatan kebaikan tadi sebagai lemai malaikat dan keburukan tadi sebagai lemai syaitan. Beliau bersabda, para filsuf meyakini sampai bab itu bahwa ada di dalam diri manusia dua kekuatan itu, namun Tuhan yang menzahirkan hal-hal yang rahasia yang tersembunyi, Allah Ta'ala kabarkan dan memberikan kabar akan hal-hal yang gaib. Dia menetapkan dua kekuatan itu sebagai makhluk yang menarik kepada kebaikan disebut dengan malaikat atau Ruhul Kudus, dan yang menarik kepada keburukan ditetapkan sebagai iblis dan syaitan. Bersabda, namun para filosofer zaman dulu telah mengakui bahwa hal ini bukanlah perkara yang sia-sia. Permasalahan tarikan ini. Mereka pun mengakui hal ini, bahwa ini memang benar adanya. Di dalam diri manusia terdapat kekuatan keburukan, dan ada juga gerakan yang mengajak kepada kebaikan. Beliau menjelaskan bahwa kedua kekuatan ini yang terdapat di dalam diri setiap manusia, meskipun kalian mengatakan ini merupakan dua kekuatan atau menamai Ruhul Kudus atau syaitan, bagaimanapun kalian tidak bisa mengingkari keberadaan dua wujud ini. Dan maksud dari penciptaannya adalah supaya manusia layak untuk mendapatkan ganjaran atas amal baiknya. Karena jika fitrat manusia seperti itu, mereka terpaksa untuk melakukan kebaikan,
dan secara tabiat mereka benci terhadap keburukan, maka dalam kondisi seperti itu tidak akan mendapatkan ganjaran untuk dalam perlakuan kebaikan, karena itu merupakan bagian dari fitratnya. Namun dalam kondisi fitratnya itu terdapat di dalam dua daya tarik tadi, dan dia itaat kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan ganjarannya. Beliau bersabda, memang di dalam hati manusia terdapat dua tarikan tadi, tarikan kepada kebaikan atau keburukan. Jelaslah bahwa dua tarikan ini tidak mungkin merupakan bagian dari penciptaan manusia. Karena keduanya kontradiksi, bertentangan satu sama lain, kebaikan dan keburukan. Tidaklah mungkin dari sejak kecil dalam fitrat si anak terdapat kebaikan dan keburukan dua-duanya. Beliau bersabda, keduanya kontradiksi dan manusia tidak diberikan wewenang. Karena itu terbuktilah bahwa kedua tarikan ini datang dari luar. Pengaruh kebaikan, keburukan itu datang dari luar. Yang perlahan-lahan berkembang menjadi kebaikan atau keburukan. Beliau bersabda, kesempurnaan manusia tergantung kepada dua hal ini. yakni kedua wujud ini, setan dan malaikat, terdapat diakui oleh kitab-kitab Hindu, dan mereka para penyembah api pun mengakui hal ini. Dan sekian banyak kitab-kitab samawi yang ada di dunia ini, semua mengakui hal ini, dua wujud ini. Jika melontarkan keberatan akan hal ini merupakan kebencian semata, kebodohan semata. Dan sebagai jawabannya, cukuplah mengatakan bahwa orang yang tidak taubat dari keburukan, dia akan menjadi setan dengan sendirinya. Sebagaimana Allah Ta'ala pernah berfirman, insan pun biasa menjadi setan. Dan kenapa Tuhan tidak menghukumnya? Timbul pertanyaan. Kenapa Tuhan tidak menghukum orang seperti itu? Jawabannya adalah, untuk menghukum setan, di dalam Quran Syarif, ada hari yang dijanjikan. Jadi, tunggulah hari yang dijanjikan itu. Allah Ta'ala berfirman, aku akan menghukumnya. Kapan itu? Di dunia ini atau di akhirat nanti? Apapun yang ditetapkan, dia akan mendapatkan hukumannya. Banyak sekali setan yang sudah mendapatkan hukuman dari Allah Ta'ala, dan ada juga sebagiannya yang akan mendapatkan di hari kemudian. Lalu menjelaskan bahwa apa saja yang mana setan mengajak kepadanya manusia. Hal apa saja yang dengan mendapatkannya manusia bisa terhindar dari langkah dari atas langkah lezat. Hadrat Masih Maud Islam bersabda, setan, keburukan, kezaliman, hawa nafsu, pembunuhan, ria, pamer, dan menyeru kepada ketakaburan, kepada sifat-sifat itu. Yakni yang berlawanan dengan itu ada akhlak fadilah. Yakni setan menyeru dengan penuh kasih sayang, menyeru, ayo datanglah kemari kepada keburukan. Berlawanan dengan itu ada akhlak fadilah, yakni kesabaran, fanafillah, ikhlas, keimanan, falah, kemenangan, dan inilah seruan kepada Allah Ta'ala. Seruan Allah Ta'ala. Yang tadi adalah setan, yang ini seruan Tuhan kepada kebaikan. Manusia terdampar di dalam dua daya tarik ini. Saling tarik-menarik. Siapa yang fitratnya baik dan memiliki semayan benih-benih kemuliaan, meskipun setan menyeru sampai ribuan kali, sifat-sifat yang mulia itu, dan dengan keberkatan sifat-sifat mulia itu, dia akan tetap berlari menuju kepada Allah Ta'ala. Meskipun setan menyeru sampai ribuan kali. Tapi jika fitratnya sudah tersimpan benih-benih kemuliaan tadi,
karena keberkatannya, karena dia tunduk juga kepada Allah Ta'ala yang memiliki fitrat seperti itu. Lalu Allah Ta'ala memberikan taufik kepadanya untuk berlari kepada Allah Ta'ala. Dan mereka mendapatkan ketentraman di dalam Allah Ta'ala. Lalu Masih Maud bersabda, bagi segala sesuatu penting adanya tanda. Sebelum tanda-tanda itu dijumpai, maka tidak bisa diyakini. Lihatlah, para tabib bisa mengenali obat-obatan. Misalnya akar-akaran, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Jika tidak dijumpai khasiat di dalam benda-benda itu, khasiat obat-obatan di dalam benda-benda itu, yang nantinya bisa diracik dijadikan obat-obatan, jika tidak ditemukan khasiat di dalamnya, dengan segala penelitian, segala penyelidikan, terbukti bahwa di dalam benda-benda ini tidak mendapatkan khasiat, maka para tabib akan membuangnya layaknya sampah. Begitu juga tanda-tanda keimanan. Allah Ta'ala telah menjelaskan di dalam kitabnya berkali-kali, memang benar, ketika iman masuk ke dalam diri manusia, bersamaan dengan itu, keagungan Allah Ta'ala, kesuciannya, keagungannya, kudratnya, dan yang lebih besar dari itu, mafhum la ilaha, hakiki la ilaha illallah, masuk ke dalam diri manusia, sampai-sampai dan kehidupan syetani menjadi mati. Lalu fitrat dosa-dosa menjadi hilang. Inilah kemuliaan fitrat. Jika memiliki keimanan yang benar, maka fitrat dosa tadi akan menjadi mati. Pada saat itu timbullah kehidupan yang baru. Itu merupakan kehidupan rohani. Atau katakan saja, ini merupakan hari pertama dari penciptaan samawi. Ketika kehidupan syetani mati dan lahir kehidupan rohani seperti lahirnya anak. Akhirnya manusia menjadi milik Allah Ta'ala. Berkenaan dengan takabur dan setan, Hazrat Masih Maud menerangkan bahwa yang paling pertama, Adam pun pernah melakukan dosa. Di dalam sejarah agama, dijelaskan bahwa Adam melakukan dosa, pernah, dan setan pun melakukannya. Ada dua dosa, satu dilakukan oleh Adam dan satu dilakukan oleh setan. Namun, Adam tidak takabur. Karena itu, dia mengakui dosanya di hadapan Allah Ta'ala dan dosanya diampuni. Dari itu, ada harapan bagi manusia untuk diampuni dosa-dosanya. Ada ikrar pernyataan dosa-dosa, lalu taubat dan memohon ampunan Allah Ta'ala, maka diampuni. Dan timbul harapan Allah Ta'ala akan mengampuni. Tapi syaitan telah bersikap takabur. Dan dia dikutuk. Dan apa yang tidak dimiliki oleh manusia, kekuatan yang tidak dimiliki manusia, beliau bersabda, orang yang takabur, mereka melakukan, kalian tidak memiliki kekuatan untuk memperlihatkan sesuatu yang luhur. Ketika tidak memiliki kekuatan untuk meraih sesuatu, bagaimana kalian bisa sombong? Bersabda, orang yang takabur, mereka siap untuk mendakwakan, mengklaim bahwa saya begini begitu. Para nabi memiliki banyak kemahiran, salah satunya adalah mereka menghilangkan keegoisan. Mereka tidak memiliki keegoisan. Menciptakan kematian di dalam diri mereka. Karena keagungan adalah demi untuk Allah Ta'ala. Orang yang tidak takabur dan mereka rendah hati, mereka tidak sia-sia. Jadi hindarilah ketakaburan. Inilah keistimewaan yang harus diupayakan oleh setiap mukmin. Jika tidak, mereka akan melangkah di atas jalan syaitan. Terkadang takabur tidak membuat manusia tidak menyadarinya. Karena itu dengan penuh kehalusan, kita harus mengevaluasi diri sampai ke kedalaman.
Syaitan berbagai cara mereka melakukan tipuan, alasan untuk menggelincirkan manusia. Hazrat Masih Maud bersabda, orang yang berdosa jika manusia tidak melakukan dosa, manusia tidak melakukan perbuatan yang berdosa, maka syaitan menginginkan supaya dia tetap tinggal di mata, hidung, telinga orang itu. Jika pada zahirnya tidak ada orang yang berbuat dosa, misalnya, tetap saja syaitan akan berhasrat untuk tetap duduk di mata manusia itu, telinga, di hidungnya. Dan ketika dia tidak bisa menguasainya, maka setan akan tetap berusaha. Jika tidak itu, di dalam hati saja manusia ini berbuat dosa. Tetap, setan akan tetap menginginkan seperti itu. Jika tidak melakukan perbuatan dosa besar, dosa kecil, terkadang sebagian orang tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan dosa. Atau dia tidak melakukan dosa karena ada rasa takut. Secara zahir dia tidak melakukan dosa, manusia seperti itu. Namun, syaitan tetap berusaha bagaimanapun caranya supaya di dalam diri manusia itu timbul benih-benih dosa yang menetap di dalam hatinya. Seolah-olah syaitan akan terus berupaya sampai titik darah penghabisan. Tapi di dalam hati orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala, pemerintahan syaitan tidak akan berhasil menguasai manusia seperti itu. Jika takut kepada Tuhan, tidak akan timbul pertanyaan bahwa syaitan menaruh benih dosa di dalam diri orang seperti itu. Bersabda, akhirnya syaitan akan berputus asa dan berpisah. Lalu gagal dalam hal itu, akhirnya dia kabur dari diri manusia seperti itu. Syaitan putus asa. Yang inti adalah bagaimana dalam diri manusia harus timbul ketakutan kepada Allah Ta'ala. Jika ada rasa takut kepada Allah Ta'ala, maka manusia akan terhindar dari banyak sekali keburukan. Seorang pencuri mencuri, jika dia mengetahui bahwa anaknya melihat perbuatannya, maka si pencuri itu akan takut. Sebelum ini timbul dalam diri kita, atau simpanlah di dalam benak setiap saat bahwa Allah Ta'ala menyaksikan kita setiap saat, maka sebelum begitu, maka manusia tidak akan terhindar dari dosa-dosa. Terkadang syaitan memasukkan pemikiran kebaikan dan menjalankan manusia. Suatu ketika dalam satu majelis disampaikan berkenaan dengan perbedaan ilham dan hadisun nafs. Ini sesuatu yang keluar dari diri sendiri. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, sebagian orang tidak bisa membedakan antara ilham dengan hadisun nafs atau bisikan syaitan, perkataan syaitan. Mereka dianggap sebagai ilham ilahi dan tergelincir dalam ini. Sesuatu yang datang dari Allah Ta'ala itu penuh dengan keagungan dan lezat. Dan keluar dari jari-jari Allah Ta'ala. Tidak ada yang bisa menandinginya. Sebagaimana dalam Quran Syarif dikatakan, Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Yani pastilah kami akan menurunkan firman yang sangat berat. Makna thaqil adalah bahwa perkataan syaitan tidaklah seperti itu. Hadisun nafs dengan ilka syaitan, bisikan syaitan, seolah-olah sama saja. Itu perkataan yang muncul dari dalam hati.
bersamaan dengan setan ada dua kekuatan yang selalu menempel. Yang pertama adalah pertama malaikat dan setan. Di dalam diri manusia maksudnya. Jadi seolah-olah di kakinya terikat oleh dua tarikan ini. Setan menarik kepada kebaikan dan malaikat menarik kepada kebaikan, setan menarik kepada keburukan. Wa ayyadahum bi ruhim min. Yani dan setan menarik kepada keburukan. Yuwaswisu dalam Quran Syarif dikatakan. Kegelapan dan nur menempel bersama-sama. Ketidakadaan ilmu tidak bisa dijadikan bukti bahwa sesuatu itu tidak ada. Kegelapan dan nur tidak bisa tinggal bersama-sama. Bersabda, kecuali alam ini, banyak sekali keajaiban-keajaiban lainnya. Selain dunia ini, semesta alam, keajaiban-keajaiban lainnya. Selain dari itu, masih banyak keajaiban-keajaiban lainnya. Dibilang, Qul a'udzu birabbin nas, dijelaskan mengenai bisikan setan yang dimasukkan ke dalam hati manusia, khususnya pada zaman modern ini, yang disebut sebagai zaman modern, yang mana manusia melupakan Allah Ta'ala, dan setanlah yang membisikkan godaan itu kepada manusia, dan memasukkan akidah yang buruk berkenaan rububiyat. Misalnya, melihat orang kaya yang memiliki banyak harta, manusia mengatakan, inilah yang akan menjadi penolong saya. Lalu menjelaskan Masih Maud alaihissalam bagaimana setan membisikkan godaannya dan dari bagaimana kita terhindar dari itu. Beranggapan bahwa orang kaya akan memenuhi kebutuhan saya misalnya, atau selain Allah Ta'ala ada wujud lain yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Beliau bersabda, untuk itu disabdakan untuk meminta perlindungan dari Rabbun Nas. Allah Ta'ala berfirman, berdoalah bahwa akulah Rabbun Nas yang hakiki. Lalu terkadang manusia mulai menganggap raja itu sebagai qadir mutlak, Malikin Nas, Tuhanlah sebetulnya. Dan dampak dari waswasah itu terkadang menganggap makhluk sebagai Tuhan dan mengharapkan sesuatu dari makhluk itu. Untuk itu dikatakan ilahin nas, bahwa sembahan kamu adalah Allah Ta'ala. Ini adalah 3 bisikan yang untuk menjauhkannya diberikan 3 resep di dalam surat An-Nas. Dan orang yang membisikkan waswasah ini, dialah yang disebut sebagai khonnas, syaitan. Di dalam Taurat dikatakan namanya Nahash, yang datang kepada Hadrat Hawa, datang secara diam-diam. Dijelaskan mengenai hal itu. Dari itu dapat diketahui bahwa Dajjal juga tidak akan memaksa, melainkan akan menyerang dengan diam-diam supaya orang lain tidak mengetahui. Gemerlap dunia pada zaman ini, pada saat ini banyak sekali penemuan baru, atau dengan alasan pendidikan mereka menekankan untuk jauh dari Allah Ta'ala, dari agama, dan di sana pun ada andil pemerintah di sana, lembaga-lembaga yang besar, yang mengatasnamakan hak asasi manusia. Lihatlah katanya, agama itu melarang kalian dari berbuat ini. Padahal, tuntutan hak manusia, supaya manusia mendapatkan kebebasan yang sempurna. Hal-hal seperti ini dimasukkan bisikan setan ini. Dan ini pekerjaan setan. Di dalamnya ada andil pemerintahan. Atas nama misalnya hak-hak manusia atau hak-hak perempuan. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa atas nama hak-hak manusia, ini semua termasuk di dalamnya. Mereka berupaya untuk menjauhkan kita dari agama. Setiap kita harus paham, setiap Ahmadi harus paham bahwa di sini ini merupakan
serangan setan akan mulai menyerang kita. Ini kekuatan Dajjal yang mulai menyerang kita. Yang tengah menyerang kita. Beliau bersabda, adalah keliru bahwa setan sendiri pergi kepada Hawa. Seperti ini, bahwa dia datang secara diam-diam. Begitupun setan datang secara diam-diam. Begitu juga dia membisikkan waswasah. Dia akan memasukkan khayalan-khayalan dalam diri manusia dan manusia itu akan menjadi wakil dari setan ini. Dan setan pun memasukkan orang kepada penentang agama. Dan saat itu Adam ada di surga. Surga itu disebutnya adalah berada di bumi juga sebetulnya. Bukanlah di angkasa. Yang Allah Ta'ala tekankan, maghdubi alaihim ad-dhalin. Wahai umat muslim, janganlah kalian mengikuti cara-cara syaitan, sifat-sifat Yahudi dan Nasrani. Ini merupakan nubuatan bahwa suatu ketika umat muslim akan tiba masanya, mereka akan meniru-niru sifat-sifat Yahudi dan Nasrani. Karena senantiasa dalam suatu kesempatan, Hadrat Masih Maud menjelaskan bahwa agama harus senantiasa didahulukan daripada dunia. Lihatlah, ada dua jenis orang. Ada orang yang menerima Islam, lalu sibuk dalam urusan bisnis, perdagangan. Setan menguasai dirinya. Bukanlah maksud saya bahwa perdagangan ini dilarang. Bukanlah seperti itu. Para sahabat pun berdagang, berbisnis. Namun mereka tetap mendahulukan agama daripada dunia. Mereka menerima Islam. Dan berkenaan dengan Islam, mereka memiliki ilmu yang sejati. Yang memenuhi hati mereka dengan penuh keyakinan. Itu yang mereka hasilkan. Inilah sebabnya kenapa syaitan tidak berhasil menyerang para sahabat. Tidak ada perkara yang bisa memalingkan mereka dari kebaikan. Maksud saya adalah orang yang betul menjadi hamba dunia, seolah-olah menjadi budak dunia, orang-orang seperti ini akan dikuasai oleh syaitan. Dan ada jenis kedua yang mereka khawatir memikirkan kemajuan agama. Inilah orang-orang disebut sebagai Hizbullah, kelompok Allah Ta'ala, yang akan memenangkan pertarungan dengan syaitan. Karena itu, hasrat untuk memenangkan agama, ini pun dijelaskan sebagai tijarat, perdagangan Allah Ta'ala. Harta juga, bukanlah harta seperti harta duniawi, tapi harta ini adalah harta yang bisa bermanfaat di akhirat nantinya. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah aku beritahukan kepada kamu suatu perdagangan yang bisa menyelamatkan kamu dari api neraka? Perdagangan yang paling indah adalah ini, yang bisa menyelamatkan kita dari azab yang mengerikan. Aku katakan kepada kalian dengan kalimat Allah Ta'ala ini, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Jadi, kita harus melakukan perdagangan, bisnis, dan berjalan di atas langkah yang kepadanya imam jemaat atau utusan Allah Ta'ala, Masih Maud, Mahdi Maud, serukan kepada kita. Supaya kita terhindar dari berjalan di atas jalan langkah syaitan, dan sembari meraih keridhaan Allah Ta'ala, kita terhindar dari azab yang mengerikan. Lalu Masih Maud salam menekankan kepada kita terhindar dari dosa yang tersembunyi. Ketika ada yang terjerumus dalam musibah, sebetulnya yang salah adalah manusia. Terkadang kita mengatakan bahwa penyebab musibah ini adalah Allah Ta'ala. Keliru. Kesalahan terletak pada diri manusia sendiri. Bukanlah kesalahan Allah Ta'ala. Terkadang ada orang yang nampaknya soleh dan orang heran. Kenapa orang soleh ini mendapatkan musibah? Atau kenapa dia mahrum dari suatu kebaikan? Sebenarnya, orang yang dianggap soleh ini memiliki dosa yang tersembunyi yang menyampaikan dia pada kondisi itu. Karena Allah Ta'ala Maha Pengampun
dan Maha Pemaaf. Karena itu orang lain tidak mengetahui atas dosa-dosa yang dia lakukan secara tersembunyi. Padahal dosa-dosa ini lebih buruk dari dosa-dosa. Layaknya seperti penyakit. Ada penyakit yang jelas-jelas orang bisa melihat penyakit itu bahwa orang ini sakit seperti ini. Tapi ada juga penyakit, sebagian penyakit yang terkadang orang si sakit ini pun tidak tahu bahwa dia telah terjangkit suatu penyakit yang berbahaya. Pada permulaan, para tabib pun tidak tahu bahwa dia orang ini sakit. Sampai-sampai penyakit tadi berubah menjadi sesuatu yang berbahaya. Terkadang sudah masuk kepada level terakhir. Misalnya divonis dia penyakit kanker. Padahal pada zahirnya dia sehat-sehat saja. Terkadang seketika saja diketahui bahwa orang ini berpenyakit kanker yang tidak ada obatnya misalnya. Pada tahapan terakhir. Dan dalam waktu 1 bulan manusia meninggal. Bersabda, sebagaimana penyakit tadi tidak diketahui, ada juga dosa-dosa yang ada di dalam diri manusia yang secara perlahan-lahan menghancurkan manusia. Semoga Allah Ta'ala mengasihani. Qad aflaha man zakkaha. Sukseslah orang-orang yang melakukan tazkiyah, pensucian diri. Tazkiyah nafs itu juga merupakan suatu kematian. Sebelum meninggalkan akhlak-akhlak buruk, maka bagaimana bisa mendapatkan tazkiyah nafs, pensucian diri? Ada akhlak-akhlak buruk yang rendah, sebelum itu dihilangkan, yang ingin dijalankan oleh setan, maksudnya adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala itu adalah munkir. Sebelum akhlak-akhlak buruk ini ditinggalkan, bagaimana bisa mendapatkan tazkiyah nafs? Dalam setiap orang ada saja benih-benih keburukan tadi. Itulah setannya. Sebelum itu dibunuh, maka tidak akan berhasil. Untuk itu, sebagaimana yang saya katakan di awal, setiap saat perlu perlindungan dari Allah Ta'ala. Dan kita harus senantiasa mengevaluasi diri untuk membunuh setan. Bagaimana dan apa langkah yang harus kita lakukan? Berkenaan hal ini, Hazrat Masih Maud Islam bersabda, para nabi, mereka menurut penzahiran uluhiyat dan penzahiran penampakan Allah Ta'ala. Seorang muslim sejati yang menjadi penzahiran para nabi. Para sahabat memahami rahasia ini dengan baik. Dan Rasul Karim SAW sedemikian rupa mereka taat kepada Rasulullah SAW dan tenggelam di dalamnya sehingga tidak tersisa lagi dari wujud mereka. Apa yang mereka lihat itu mereka tenggelam di dalamnya, fana di dalamnya. Dalam meraih kedekatan itu. Mereka dalam memilih uswah Rasulullah SAW. Sebelum kecondongan, keitaatan itu timbul, tenggelam, fana dalam diri kita, seperti yang timbul dalam diri para sahabat, pendakwaan sebagai murid baru akan dianggap benar jika seperti itu. Hendaklah diingat bahwa sebelum ini diraih, dan tanda-tanda Allah Ta'ala belum zahir dalam diri kalian, sampai saat ini, syaitan akan tetap berada dalam diri kita. Semoga Allah Ta'ala, semoga kita berusaha untuk menjadi hamba Allah Ta'ala secara ikhlas, dan terhindar dari fahsya dan munkar, terhindar dari segala keburukan, dan terhindar dari berbagai macam ketakaburan, dan berupaya untuk mendapatkan tazkiyah nafs, supaya kita menjadi pewaris karunia-karunia Allah Ta'ala. Semoga pandangan kita senantiasa tertuju kepada Allah Ta'ala yang merupakan Rabb kita. Dan semoga Dia senantiasa menguasai diri kita. Dialah sembahan kita. Dan semogalah kita senantiasa menyuruhnya. Dan semoga kita terhindar dari berjalan di atas jalan syaitan. Semoga Allah telah memberikan taufik kepada kita. Amin. Alhamdulillah
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر